kita berterima kasih ya bahwa tokoh perubahan kita itu memang layak terus dijadikan pemimpin kita ya dalam perubahan ini. Nah, oleh karena itu Pak Anies memang meminta deklarasi Partai Perubahan itu ditunda. Sebenarnya yang saya agak bingung ini sekarang ya. Yang mau daftar itu makin banyak. Sekarang pertanyaannya mau diterima atau tidak kan? Lalu apakah agendanya perubahan? Kan tentu keberlanjutan. Nah, atas pertimbangan ini juga kemudian ya boleh jadi ya akan dipilih nama yang berbeda. Termasuk juga Pak Anies saking detailnya lah pertemuan itu dengan kami itu juga berkaitan dengan logo dan bagaimana perlu konsultan ahli warna untuk memastikan bahwa logo partai itu juga eye-catching ya dan sesuatu yang modern, smart dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa kemarin ada pertemuan antara Dr. Robi Nur Hadi ya yang selama ini sibuk entah apa ya perubahan yang jelas dengan Anies Baswedan. Finally diterima Anies dan kita ingin tahu bagaimana perkembangan selanjutnya ya. Dan sekedar informasi saja, kalau ada berita yang mengatakan Anies sebagai tim sukses pasangan Rano Karno itu nggak benar. Tadi saya sudah klarifikasi, katanya tentu tidak benar ya. Rupanya pertemuan yang sedikit itu betul-betul dimanfaatkan ya. Ini ada berita politikus PDIP akui Anies jadi tim ses Pramono Anung Rano Karno. Dan Anies sudah menjawab tidak benar katanya ya. Mereka manfaatkan betul. Benar perjumpaan tak sengaja kemarin. Itu Sobat Era Sekalian ya. Soalnya kalau jadi tim sukses tidak diurusin pembentukan Partai Perubahan. Iya betul. Bro Robi, saya panggil bro ya. Siap. Biar kita jauh lebih dinamis ya. Siap Bang. Jadi pertemuan kemarin dengan Anies itu dalam rangka apa? Apa yang dikatakan, kalau hasilnya kan seperti rapat jadinya. Apa yang dikatakan Anies dan bagaimana rencana pembentukan Partai Perubahan ke depan. Saya hanya bicara Partai Perubahan ke depan karena yang lain menurut saya tidak terlalu relevan, ormas dan lain sebagainya. Itu two step yang terlalu jauh, partai. Tapi kalau memang ada ormasnya juga yang dikatakan Anies, ya saya tidak tahu. Silakan Bro Robi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Repli dan teman-teman yang melihat ini. Pertemuan kemarin berarti ya, tanggal 1 September 2024. Saya tentu dialokasikan waktu itu jam 1 siang ya. Dan Pak Anies itu masuk sekitar jam 1.30. Tapi saya dibersamai oleh juru bicara beliau Pak Sahrin Hamid ya. Dan tentu itu menjadi istimewa bagi kami sebab kalau saya detailkan ya, itu diterima di satu ruangan yang tadinya kursinya itu kursi biasa. Lalu kemudian semua kursinya diganti menjadi lebih besar, lebih baik. Dan tentu kami disajikan menu sebagai tamu ya dan lain sebagainya. Dan saat Pak Anies masuk itu ketemu saya ya. Ya seperti pertemuan rekan lama ya kepada juniornya gitu. Tentu akrab sekali dan kami biasa melakukan itu dan tentu akhirnya memang banyak hal ya dan saya selalu mengapresiasi beliau karena beliau tidak pernah luput dari keramahannya ya, kesantunannya dan tentu saya melihatnya beliau itu selalu mengedepankan hal yang positif, prasangka baik dan lain sebagainya. Nah, tentu hal yang kemudian jadi pesan-pesan penting dari beliau adalah pertama memang kita harus sama-sama tahu bahwa konstelasi politik itu relatif harus dilihat tidak biasa-biasa. Ada satu kondisi yang luar biasa dari sebuah konstelasi politik hari ini yang itu penting untuk dibaca. Saya berasumsi saja bahwa partai-partai yang ada ini tersandera, ya. Sehingga Pak Anies kan pernah mengatakan bagaimana saya akan masuk ke partai yang ada untuk mencalonkan saja terancam.
Ini kan tentu bisa diterjemahkan lebih dalam. Ya. Ya. Jadi kepada saya, Pak Anies itu Ini kalau orang Sunda ngomongnya slow banget ya. slow. Harus diar biar semangat Partai Perubahan. Oke, silakan. Iya. Kalau nggak saya goyang-goyang begini nanti takutnya penonton mengantuk dia jadinya. Oke, siap. Oke, ya silakan. Jadi Bang, Pak Anies Iya. membuka sebuah cakrawala dan tentu hal-hal yang tidak umum disampaikan. Sehingga itu kenapa saya diundang itu sendirian. Ya. Ya, dan itu pun diberitahu semalam sebelumnya. Oke. Oke, Bang, ada satu pesan penting yang Pak Anies sampaikan pada pertemuan itu adalah kita itu jangan DOE. DOE. Apa DOE itu? DOE itu dead ya, Ya. on arrival. Oke. Jadi jangan sampai partai ini Iya. itu Layu sebelum berkembang. layu sebelum berkembang, mati pada saat mendarat. Iya, Ini iya, pesan penting nih kepada seluruh pejuang Iya. relawan ya. Kita boleh semangat, Iya. kita boleh nekat kalau perlu kan, tapi kita juga perlu berhitung strategi. Ya. Kita jangan sampai mati saat mendarat. Nah itu pesan penting Pak Anies. Oleh karena itu penting untuk melihat hal-hal yang perlu dibaca gitu. Nah oleh karena itu memang kalau saya ibaratkan Pak Anies ini mau membangun anggaplah kalau perang itu kapal induk Bang. Iya. Ya, kapal induk ya. Kapal induk ini tentu saja satu armada, ya, satu wadah yang besar. Di situ menampung ada jet tempur ya dan kendaraan-kendaraan perang lainnya. Nah, saya melihat bahwa Pak Anies ini juga punya cara pandang di mana beliau ini adalah tokoh banyak pihak ya. Tokoh bagi kelompok-kelompok perubahan. Sehingga beliau memang harus mampu mengakomodir semua ya. Sehingga tidak menerima satu dikomplain oleh yang lain ya. Atau ditarik-tarik sana sini. Bahasanya tidak di fait accompli. Nah oleh karena itu memang beliau harus membuat kapal induk. Nah oleh karena itu memang saat saya memaparkan ya, pergerakan-gerakan perubahan dari tanggal 27 April sampai ada rencana deklarasi itu, tentu beliau mengapresiasi dalam konteks bahwa gerakan perubahan ini ada dan beliau dan mereka itu tetap memiliki agenda perubahan, menggaungkan aspirasi perubahan ya dan tumbuh autopilot ya, dan katakanlah staminanya yang tentu luar biasa. Bukan autopilot ya, organik. Ya, Kalau autopilot itu bahaya nanti. Bisa artinya crash landing. tanpa pilot saat itu, ya Oke. kan, mereka tetap tumbuh ya. Ya organik namanya. Organik, oke. Ya, kalau autopilot ngeri gitu. Bisa ngawur. Nah, Oke. oleh karena itu memang Pak Anies berharap tentu ya gitu bahwa stamina ini terus dibangun ya dan Pak Anies dan tim termasuk insya Allah kita semua dilibatkan itu merancang dalam tanda kutip ya kapal induk itu sehingga anggaplah kalau sekarang itu gerakan perubahan ada 5 pilar itu Ya. kan seperti sedang buat jet tempurnya, Ya. tank bajaknya, busnya dan lain sebagainya. Termasuk mungkin menjadi semacam kapal-kapal yang menginisiasi jalan menuju proses itu. Dan Pak Anies tentu harapannya bahwa apa yang ingin dibangun ini adalah menjadi sebuah new force, ya, kekuatan baru yang memang bisa memberikan sesuatu yang efektif bagi wujudnya aspirasi perubahan ini. Oleh karena itu juga memang dasar Pak Anies yang santun ya dan tentu saya menghormatinya dalam kerangka bahwa visinya melebihi apa yang saya bisa bayangkan adalah
beliau ini membangun kapal induk itu seperti membangun rumah ya. Tentu yang namanya bangun rumah itu kan ada IMB-nya, kan partai juga harus ada SK Kumham-nya. Maka beliau tentu mesti komunikasi dengan tetangga sana sini. Ya kan? Kalau mau bikin kapal induk ya pelabuhannya, yang punya pelabuhan diajak bicara. Tentu juga yang punya izin atau tetangga-tetangga yang di mana kapal induk itu akan didaratkan, beliau perlu bicara. Dan ini tentu saja karena kesadaran adanya konstelasi supaya partai yang nanti akan dibangun itu tidak DOA tadi itu layu sebelum berkembang. Dan saya kira ini satu gagasan yang bagus ya. Itu artinya kita berterima kasih ya bahwa tokoh perubahan kita itu memang layak terus dijadikan pemimpin kita ya dalam perubahan ini. Nah, oleh karena itu Pak Anies memang meminta deklarasi Partai Perubahan itu ditunda. Sampai kemudian nanti rencananya mau mendeklarasikan Partai Perubahan. Iya. Oke, tetapi kami tentu ya berdasarkan pleno 3 itu. Jadi apa yang sudah diinisiasi oleh Nubro dan kawan-kawan ya? Iya, betul. Ya. Lalu Pak Anies mengatakan tunda saja karena dia ingin gini. Oke, teruskan. Nanti saya tanya aja. Iya. Oke. Jadi saya melihat ada satu roadmap yang tertata ya, tanpa menafikan apa yang sudah ada. Dan tentu Pak Anies juga mempertimbangkan bahwa kelompok perubahan ini banyak. Yang ingin buat jet tempur itu banyak, sehingga perlu ada kapal induk itu, bahtera besar ya, yang tentu diharapkan juga dia bisa berlabuh dengan baik. Oleh karena itu diskusi saya dengan Pak Anies itu adalah diskusi tentang pentingnya perubahannya. Ya. Kan kalau ditanya mana yang harus kita dulukan, perubahan atau wadahnya, ya tentu perubahannya. Ya. Oleh karena itu wadahnya perlu mendukung perubahannya. Oleh karena itu saya menangkap pesan pentingnya wadah yang efektif ya, modern dan juga tangguh ya terhadap badai ke depan itu. Jadi Mas Robi ini ya dengan teman-teman sudah menginisiasi organisasi ya. Organisasi itu ada yang namanya panitia nasional persiapan pembentukan Partai Perubahan. Ya. Ada ormas, panitia pembentukan ormas, atau ormasnya sudah terbentuk? Ormasnya sudah terbentuk. Ormasnya sudah terbentuk, ormas perubahan. Tapi proses pendaftaran. Ya oke, nggak apa-apa. Masih proses pendaftaran. Kan ormas kan tidak harus didaftarkan, kan bisa berdaftar bisa enggak kan? Kemudian koperasi sudah terbentuk. Sudah ada SK, sudah ada notarisnya. Sudah ada notarisnya. Kemudian yang keempat, Yayasan Perubahan sudah terbentuk. Oke. Yang kelima PKPD. Apa PKPD itu? Pusat Kepemimpinan Perubahan Daerah. Apa itu? Semacam LSM juga, NGO juga? Semacam perkumpulan untuk memastikan bahwa kepala-kepala daerah atau pimpinan daerah itu bisa maju dari orang-orang yang pro perubahan. Oke. Itu Lemhanas swasta di daerah. Oke, tapi itu NGO juga ya intinya. Nah, jadi itu yang dia buat. Ada 5 ini Mas Robi dan teman-teman bikin ya, Kang Robi ya karena orang Sunda. Jadi Bro Robi dan kawan-kawan bikin itu ada 5. Nah tentu kemudian akan kalau misalnya nama perubahan itu terus dipakai, tentu kan akan tabrakan dengan rencana Anies yang konon katanya mau membentuk Partai Perubahan atau ormas perubahan. Sudahlah dari pidato Anies itu sudah kita bisa simpulkan gak mungkin dia gabung dengan partai politik lain kan. Nah pilihannya ormas perubahan atau partai perubahan. Artinya kan bisa clash dengan yang sudah diinisiasi ini kan. Nah makanya Anies mengatakan karena yang aspirasi itu banyak, tidak hanya Mas Robi aja, Kang Robi aja, maka yang dia mau kerjakan kapal induknya. Kapal induknya. Jadi nanti
Kang Robi yang sudah Kang Robi bikin itu akan terserap di kapal induk kan begitu? Pak Anies mengajak itu. Oke, mengajak kan. Jadi nanti mungkin dari unsur lain juga ada Betul, juga. betul. Nah, jadi bisa jadi nama Partai Perubahan itu akan diambil oleh nama kapal induk dan tidak ada lagi partai-partai yang ada di bawahnya tadi. Iya. Karena sudah melebur ke satu partai. Ya betul. Kan begitu ya? Ya. Nah, itu yang ingin diketahui. Jadi intinya adalah bukan berarti kemudian apa yang sudah dibuat Kang Robi itu yang akan dideklarasikan, bukan begitu. Belum tahu. Ya. Kan kalau lihat respon publik, Ya. ini kan lagi viral. Ya. Ya. Angkanya bisa ratusan ribu bahkan Ya. jutaan gitu ya. Orang menyebut bahkan di Twitter itu sempat trending topik ya, dan Ya. sebagainya ya. Dan tentu saja ya animo ke Partai Perubahan ini dalam hari-hari ini ya, itu luar biasa Bang gitu. Mungkin juga karena Pak Anies belum menyebut nama partainya. Iya. Sehingga artinya gini, ada persepsi yang barangkali mengatakan bahwa Partai Perubahan ini adalah Anies. Makanya kemarin kan Anies bilang dia belum menginisiasi kan begitu. Betul. Oke, silakan teruskan. Ya, memang betul partai ini diinisiasi oleh relawan Anies. Iya. Relawan Amin. Iya. Dan itu terjadi saat Pak Anies itu belum mengeluarkan statement mau bikin partai. Oke. Jadi harap diwajarkan ya bahwa aspirasi partai itu muncul setelah teman-teman itu kecewa dengan keputusan MK 22 April yang 5 hari kemudian muncullah rekomendasi membuat partai. Ya. Dan tentu selama 27 April sampai sekarang ini kan proses panjang. Iya. Dan wajar saja kalau dia sudah mendekati settle. Iya. Kami itu Bang, itu sudah punya draft ADART, garis-garis besar haluan perubahan, calon pendiri yang sudah lewat dari 1.000 orang, lalu kita punya mars, himne, yel-yel, bendera dan lain sebagainya. Jadi ini soal aspirasi yang saya kanalisasi menjadi satu partai ya dan lain sebagainya. Partainya belum, baru panitia. Panitia belum, Ya. partainya belum. Oke. Jadi dari 4 itu, Dari 5 itu. dari 5 itu yang belum itu adalah partainya. Partai karena kita nunggu Pak Anies. Iya. Oh, I know. Maksud saya jangan sampai ada persepsi yang keliru di masyarakat bahwa partainya yang mau diinikan adalah Anies adalah itu gitu loh. Iya betul. Jadi yang jelas saya kan tidak mau juga memberikan disinformasi kepada masyarakat. Betul. Nanti tiba-tiba Anies mengatakan dia bikin partai lalu yang kita yang sudah gabung dengan kita. Jadi saudara sekalian ya, intinya adalah Kang Robi dan teman-teman ini menginisiasi, udah kita nggak usah bicara 4-nya ya. Iya betul. Menginisiasi pembentukan partai politik. Namanya Partai Perubahan. Perubahan saja Bang, karena banyak juga yang ada yang embel-embel. Bahkan Iya, Partai Perubahan doh. ya sekaligus ini makanya juga penegasan ya bahwa sekarang itu ada video saya tapi Ya. logonya partai lain. Oh iya, oke. Nah, Gitu. Partai Perubahan namanya. Ternyata yang mau membentuk Partai Perubahan itu banyak juga. Banyak juga. Ya, jadi perubahan titik-titik ya. Titik-titik. Ya, jadi kalau Kang Robi ini Partai Perubahan saja. Nah, itulah yang menyebabkan mungkin Anies bilang kita butuh kapal induk kan Ya, betul. untuk menampung mereka-mereka yang sudah. Sorry, Pak Anies tidak bilang kapal induk. Ini asumsi saya. Oh, oke. Makanya saya bilang harus dibedakan mana yang omongan Anies, mana yang omongan jangan sampai kemudian nanti soalnya saya juga Ya, diklaim-klaim jadi sesuatu yang susah. lebih besar, Ya. lebih modern, Ya. ya, lebih smart dan lain Ya, sebagainya. I know, tapi maksud saya kalau saya bisa katakan mungkin Anies ingin membentuk partai politiknya. Ya, Ya kan? ya. Nah, mungkin partai yang sudah diinisiasi oleh Kang Robi dan teman-teman ini akan diajak ke sana gitu kan. Kira-kira begitu. Ya kan? Ya. Oke, jadi begitu ya saudara sekalian ya. Dan bersama partai politik perubahan lainnya yang barangkali perubahan titik-titik dan lain sebagainya. Iya, Ya, dan mungkin gitu. juga tokoh-tokoh perubahan lainnya dan lain sebagainya. Gitu. Oke.
Jadi itu ya Sobat Era sekalian. Oke. Bang Refli, dan inilah yang akan kami bawa dalam rapat pleno keempat. Oke. Karena rapat pleno kami yang ketiga dari Panitia Nasional ini saat itu bersepakat untuk mendeklarasikan pada tanggal yang telah ditentukan. Ya. Dan tentu saja ya saat Pak Anies menyampaikan tahan ya, panitia deklarasi itu sudah kami bubarkan. Ya. Panitia pelaksananya. Panitia deklarasi ya. Ya, karena memang saya secara pribadi ya itu bukan mau jadi pengantennya, tapi pengantennya adalah Pak Anies dan kami panitianya. Dan karena itu dalam pertemuan itu juga saya sampaikan Pak Anies, saya ingin serahkan ini karena ini memang dibuat oleh relawan untuk Pak Anies. Saya kembali ke kampus gitu. Nah, meskipun Pak Anies bilang ya jangan dulu gitu, tahan saja dulu perubahan tuh. Nah, apakah namanya tetap perubahan atau bukan, ya saya tentu tidak tahu ya. Kan bisa saja apa yang sudah viral dan begitu populer ya itu dipertahankan atau kemudian membentuk hal yang baru. Tapi satu lagi Bang, Pak Anies itu juga memang mempertimbangkan begini. Kita memang ingin perubahan. Nah, nanti kalau kemudian katakanlah yang perubahan ini sudah menjadi bagian dari pemerintah, lalu apakah agendanya perubahan? Kan tentu keberlanjutan. Nah, atas pertimbangan ini juga kemudian ya boleh jadi ya akan dipilih nama yang berbeda. Termasuk juga Pak Anies saking detailnya lah pertemuan itu dengan kami, itu juga berkaitan dengan logo dan bagaimana perlu konsultan ahli warna untuk memastikan bahwa logo partai itu juga eye-catching ya gitu, dan sesuatu yang ya modern, smart dan lain sebagainya. Saya kira persis seperti harapan kami bahwa itulah pemimpin kami, pemimpin perubahan Pak Anies Baswedan, dan tentu kami berterima kasih. Ya. Oke, ya Sobat Era sekalian, sekali lagi ya bahwa Mas Robi ini adalah salah satu pihak yang menginisiasi pembentukan Partai Perubahan dan sudah sampai tahap untuk deklarasi. Ya. Tetapi gara-gara ada perkembangan terbaru ini, panitia deklarasi sudah dibubarkan, menunggu apa arahan selanjutnya bukan panitia persiapan pendiriannya, bukan. Iya, panitia deklarasi. Ya, panitia deklarasi. Iya. Ya, jadi yang tadinya mau deklarasi tapi kemudian ditangguhkan atau tidak jadi itu soal lain. Tetapi semua elemen yang sudah dibentuk itu menunggu ibaratnya kode selanjutnya dari Pak Anies. Ya, menunggu arahan. Ya, menunggu arahan mau diapakan dan lain sebagainya. Kira-kira begitu ya. Ya. Sebenarnya yang saya agak bingung ini sekarang ya. Iya. Yang mau daftar itu makin banyak. Iya. Sekarang pertanyaannya mau diterima atau tidak kan? Ya. Gitu. Ya, mau nggak mau kami harus terima dulu kan? Ya. Gitu. Karena saya juga ingin sampaikan bahwa link-link yang beredar itu itu tidak ada instruksi dari panitia nasional. Dan rupanya ini juga harus diwaspadai. Rupanya ada yang mengkopas link kami itu. Dan itu bukan. Makanya kami sekarang itu di Partai Perubahan, tolong kalau ada yang mau daftar, dia ambil yang dari website resmi Gerakan Perubahan Indonesia. Kami punya website gerakanperubahanindonesia.com. Maka ambillah dari situ. Nah, yang beredar ini kami temukan ada yang kopas dan digunakan untuk kepentingan yang lain ya. Maksud saya yang nama perubahan yang lain itu. Saya juga menyayangkan kenapa harus hal-hal seperti itu. Tapi saya tidak bisa mengatakan ini tuh siapa dan sebagainya. Bahkan video saya yang di rumah Pak Anies itu ada logo partai lain juga kan gitu. Artinya wah ini membingungkan teman-teman juga. Gitu. Saya tidak tahu ini pekerjaan siapa. Gitu. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa kami sayang ke Pak Anies dan menunggu arahan Pak Anies sehingga panitia deklarasi itu tidak ada ya. Dan kita selanjutnya akan pleno 4. Pleno 4 kami itu rencananya tanggal 7 September. Jadi pesan Pak Anies harus segera kami sampaikan. Ya, intinya gini ya, biar kita tidak mislead ya. Apa yang dilakukan Mas Robi ini belum terkait dengan Anies, kan begitu ya? Belum terkait dengan Anies, tetapi
partai ini memang ingin dimaksudkan untuk dipimpin oleh Anies. Pak Anies. Kan begitu? Untuk Pak Anies. Iya, untuk Pak Anies, ya kan. Jadi memang Mas Robi ini baik banget menyiapkan sebuah cikal bakal partai untuk Pak Anies, ya kan. Ya. Nah, sementara di sisi lain ada pihak-pihak lain yang juga melakukan inisiatif serupa. Mungkin namanya macam-macam ya, mungkin perubahan macam-macam. Nah, di masyarakat sekarang ini terjadi kebingungan, ya kan? Kok ini Partai Perubahan sepertinya sudah, saya salah juga sih, saya bilang sebentar lagi Partai Perubahan gitu kan. Nah, di kebingungan di masyarakat. Jadi sekarang saran Mas Robi gimana? Apakah mereka disuruh mendaftar ataukah hold dulu atau gimana? Terserah aja, sampaikan aja. Oke. Pertama, deklarasi ditahan sesuai dengan arahan. Oke, itu internal sudah. Maksudnya untuk bagi eksternal. yang karena sebelum ada kapal partai induk ini atau partai kapal induk ini. Ya, pokoknya intinya partai yang dideklarasikan Pak Anies langsung, nanti, ya kan? bareng-bareng dengan Pak Anies ya. Ya. Kami tentu membuka diri karena ini adalah wadah ya di mana orang ingin berpartai. Ya, Insya Allah kita tampung ya untuk diintegrasikan. Cuma supaya tidak salah mendaftar nih, tolong ke website. Enggak, itu daftar tuh daftar sebagai apa ya? Calon anggota. Dan ada calon anggota, calon pendiri dan lain sebagainya. Jadi Bang, kami itu ingin sekali partai ini milik rakyat. Ya. Bagaimana caranya? Pertama, kami membuka seluas-luasnya. Rakyat itu ikut mendirikan. Oleh karena itu di kami itu ada lebih dari 1000-an. Ini juga yang saya tanyakan. Saya sampaikan ke Pak Anies. Pak Anies, kami ini partai yang membuka pendiri. Nah, yang saya bayangkan ke depan adalah apakah nanti di partai kapal induk ini, apakah para pendiri yang sudah daftar itu akan terakomodir? Itu satu. Ya. Yang kedua, partai ini tuh diharapkan tidak ke depannya dikuasai oleh oligarki atau dikuasai oleh segelintir elit, ya kan? Atau apapun, bahkan kemudian bangun dinasti. Maka dia harus punya kekuatan dari dewan pendiri ini. Bahasanya untuk mampu membubarkan partai kalau perlu. Ya, supaya tidak disalahgunakan. Kasihan lah itu. Dan lalu mahkamah partai yang tentu saran Bang Repi saya terima ya, yang diisi oleh orang-orang independen. Nah, ini juga bagian dari yang kami ingin harapkan ya di partai besar nanti itu bisa diakomodir gagasan seperti ini. Lalu tentang garis-garis besar haluan perubahan. Jadi Bang, saya ke Pak Anies itu tidak hanya menyampaikan secara lisan, tapi seluruh dokumen lah dari tanggal 27 April sampai ke pleno 3 itu saya print out ya, itu untuk kemudian diserahkan dan saya serahkan. Artinya saya berharap tentu Pak Anies bisa membaca itu. Membaca itu sehingga bisa terlihat spiritnya dari apa yang sudah dibangun oleh para relawan itu. Dan inilah yang kemudian sesuatu yang kami sedang lihat ya, apakah desain nanti partai besar ini ya itu akan bisa mengakomodir ini atau tidak. Iya, saya boleh tanya apa setajam-tajamnya jadi ya? Boleh. Soalnya ini biar pemirsa paham ya. Jadi saya terpaksa harus clear, distinktif ya. Jangan sampai kemudian ada asumsi bahwa ini partainya Pak Anies ya. Jangan sampai gitu. Jadi intinya adalah sekali lagi adalah sampai sekarang Pak Anies belum membentuk partai politik apapun. Betul. Ya kan begitu. Bahkan belum juga membentuk panitianya. Ya. Nah itu kalau itu saya tidak tahu. Ya enggak, yang saya tahu tahu bahkan kalaupun ada pembicaraan, dia pembicaraan internal saja ya. Dan pembicaraan internal di antara tim-tim dialah ya kan selama ini. Nah, bagaimana arah ke depannya kita belum tahu. Itu satu. Itu dari Lebak Bulusnya ya kan, dari senternya. Tapi di luar itu para relawan ini sudah membuat cikal bakal partai politik. Bahkan sudah merekrut anggota ya. Kenapa dibilang calon anggota? Karena partainya sendiri belum dideklarasikan. Betul. Maka di calon anggota bahkan sudah merekrut pendiri kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti ya yang akan dideklarasikan adalah salah satu dari yang sudah berdiri ini
ataukah Anies nanti membentuk entitas yang sama sekali baru, nanti kita akan lihat ke depannya. Betul. Ya. Jadi begitu biar jelas tuh. Soalnya kemarin kan ada statement dari Anies sendiri, kemudian ada selebaran macam-macam gitu kan. Nanti kita malah dikomplain orang juga kan. Oke.